Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Al-Azhar rahimakumullah. Bahasan pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita menjaga imunitas ataupun pertahanan tubuh, wabil khusus di bulan Ramadan dan di musim penghujan. Ada fakta-fakta menarik dan ini berdasarkan medis. Ternyata bahwa pekan ke-3 di bulan Ramadan ternyata imun tubuh orang yang berpuasa itu stabil. Ya, jadi tidak ada alasan justru orang yang sedang berpuasa itu sakit-sakit. Ada satu kasus menarik dan qadarullah ini kasus ini berkenaan sangat nyambung dengan permasalahan ciri-ciri orang yang imunnya rendah. Ciri-ciri orang yang imunnya bermasalah. Apa imun? Tadi imun itu pertahanan tubuh. Kurang lebih sekitar 8 atau 9 tahun yang lampau datanglah seorang anak SMA. Yang pertama saya lihat adalah performanya, penampakannya. Nih, ingat baik-baik ya Bu ya, dan ini waspadai Bu. Ya, kalau menemukan seperti ini pada anak-anak kita, nauzubillah min. Yang pertama rambutnya merah pecah-pecah, itu anak laki-laki. Anak itu kisaran usianya 18 tahunan. Kelas 2 atau kelas 3 SMA. Yang keduanya saya lihat kukunya pun agak hitam dan pecah-pecah. Kulitnya ya itu kulitnya kering, menandakan terjadi dehidrasi yang berat. Yang saya lihat lagi adalah matanya Bu. Ternyata mata si anak tersebut matanya sayu dan seperti banyak gelombang-gelombang minyak. Jadi nanti bisa dijadikan acuan Ibu-ibu kalau ada hal-hal yang aneh pada anak kita. Kemudian si anak tersebut saya suruh regangkan tangannya. Ternyata ketika diregangkan tangannya terjadi cekungan yang hebat Ibu. Jadi dia cekung jeruk Bu. Tinggalin kayaknya lah menilai mana kali orangnya kalau begini. Jeruk kayak apalagi ya saya suruh julurkan lidahnya. Ketika saya julurkan lidahnya ternyata lidahnya bergelombang, di tengahnya ada cekungan dan ada parit. Kemudian terjadi belahan-belahannya parah. Insya Allah Pak Helmi sangat suatos orang saya berikan proyektor karena itu suatu buat edukasi ini. Ini sangat-sangat penting. Makanya kemudian tadi suaranya parau dan langsung saya tebak Anda pengguna. Ya Pak, saya kesini ingin insaf. Masya Allah. Saya ingin insaf Pak. Saya minum alkohol, saya minum obat-obatan, dan harusnya apotek tidak boleh menjualnya kecuali dengan resep dokter. Dan ini ternyata banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Saya juga suka melek Pak. Dibuka, dihirup, ketek pahit. Ya, nauzubillah min dzalik. Apa yang terjadi pada anak seperti itu? Ternyata anak itu usianya 18 tahun, tetapi ketika saya raba nadinya ada usia kronologis. Usia kronologis pun ternyata bapak-bapak, ibu-ibu usia pribadi 50 tahun. Nah, terus apunya, terus gaduh incu, ya, jadi terus aki-aki ya, rahmina rahmatnya. Ya. Kemudian ada usia biologis, Bapak. Apa usia biologis? Usianya 53 tahun, tetapi ondernya sudah 70 tahun. Ada yang seperti itu banyak. Bahkan baru saja kita menangani pasien stroke, betul? Nah, setiap hari kita menangani pasien stroke. Dongkap pasien di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sukabumi. Di samping ada 70 tahun, seorang namanya 38 tahun. 3 kali kena stroke Ibu. Ya tawarudana, selirana. Ya jasakan nih pas 3 aki-aki pisan. Kembali kepada anak yang tadi. Anak yang tadi mengalami imun yang kata drop. Dan langsung diketahui penyebabnya apa?
Penyebabnya anak tadi adalah ahli begadang. Padahal begadang jangan dilakukan kalau tidak ada perlunya. Begitu nasihat Bung Roma. Ya. Jam berapa sampai jam berapa kita? Sebetulnya sampai jam 12 malam kita toleransinya. Di atas jam 12 malam maka tubuh itu berbalik. Liver tidak berfungsi, jantung tidak berfungsi, Bapak istirahatnya. Harusnya dari jam 11 kita sudah mulai istirahat. Apalagi masa perkembangan. Awasnya. Abringan langkung, tribun, baru ada nongkrong. Pada Allah, sana saja tahu. Waktu masih ada pos ronda, ternyata anak itu sejak semalam semuanya belum pada tidur. Wah, pada macet. Tampilingan kok Bima. Tampilingan sudah pada mulai semi-semi pada ngaco. Kalau nggak salah ada dua di antaranya anak perempuan. Ya, lihat matanya, ya sudah seperti itu Pak. Dari matanya, dari suaranya, ya, kemudian dari fisiknya itu seperti fisik yang rata-rata di atas 40 tahunan. Maka mereka sudah menghancurkan dirinya sendiri. Efeknya apa? Mereka nanti sakit-sakitan. Kalaupun anak tadi pun terjadi insafnya, anak tadi insaf, kemudian dia taubat, maka efek nikotin saja Pak, ternyata 15 tahun baru hilang. Dalam satu batang rokok ada 400 toksin, tetapi efeknya gradual, efeknya jangka panjang. Dalam satu gelas alkohol, kadar 20% saja ternyata ada 200 toksin, tapi efeknya akut, efeknya cepat seketika. Ya. Kemudian dalam obat-obatan, obat batuk yang telah gunakan, itu yang ada sekian toksin. Yang pertama diracuni adalah ginjal, kemudian lambung, kemudian liver dan ginjal. Batuk asli minum madu. Ya. Kita sering mendengar ya Bu ya, slogannya madu tak gentar laras Bu. Oh iya benar. Nah, apa bunyinya? Karena Pak Cepi tadi berani anak madu, keciosnya. Testimoni membedakan mana madu asli, mana madu palsu. Yang keduanya ada di dapur kita, Bapak. Selain minum madu, apa? Itu ada pada jahe. Jahe dahsyat. Jahe menghangatkan tubuh daripada minum alkohol. Jauh lebih baik minum jahe. Dan jahe ternyata adalah minuman yang akan Allah suguhkan pertama kali saat kita datang ke surga. Amin. Namanya janjabin. Alim surga yang pertama kali akan datang disuguhi Allah Subhanahu wa taala dengan minuman janjabil, jahe. Masya Allah, ya. Menghangatkan tubuh, kemudian memprotek lambung dari patogen, melancarkan peredaran darah. Ya darahnya mulai terjadi sumbatan-sumbatan. Nah, ini cocok minum jahe. Saran ternyata apa? Mencegah patogen dingin Bapak. Yang sering angkat-angkatan memotoran. Ya, kali dia angin-anginan ya, karena kipas angin, karena AC. Yang sering kami tangani sekarang apa Ibu? Bel palsi, terang bel palsi itu lumpuh separuh di wajah. Eta karyawan garmen Bapak semua udah banyak Pak. Nunggu di terapi di pribadosnya. Ujung-ujung lumpuh tapalin teh menyon. Indikasinya apa? Tetiasa ngaheo. Oke, punten. Bapak itu stroke, sanes stroke, itu namanya bel palsi. Apa bel palsi? Serangan saraf ke tujuh wajah karena patogen dingin. Apa solusinya? Tahu nyadanya. Nah, kalau dia diurut terus dibekam, dipasang tusuk jarum, akupuntur. Lajang kayak isa zaitun Ibu. Isa zaitun dipanaskan Bapak. Kemudian diusap pelan-pelan. Ya, usap pelan-pelan. Dan minyak zaitun itu pula yang insya Allah sangat bagus ya apabila kalau anak kita demam. Anak kita demam, pertolongan pertamanya adalah sinanonging mana kali teh, sinanakuban, buatannya diusap, dipunuk begitu karena bujurna, ya diurut. Ini kalau ada anak kecil nanti bagus bisa untuk praktik ini ya. Nah, runut tasin pemacarana. Dengan izin Allah teh si angin serang si demam mereda. Insya Allah. Berikutnya ada apa lagi? Madu, jahe, bawang merah. Nah, bawang merah. Kami pernah sampai kecil-kecilan Pak di suatu perkantoran. Alhamdulillah daripada sering diangkat ke Ngomabokam, KBI, di Bank Indonesia. Alhamdulillah diberikan kali gudang uang yang terbesar di Indonesia waktu itu ya. Kemudian risetnya adalah apa? Satu ruangan kerja dikasih bawang merah diiris. Ya, diiris. Nah, itu ternyata selama 24 jam si irisan bawang merah tersebut dia mengisap
mengambil toksin atau radikal bebas yang ada di ruangan tersebut. Nih, satu pekerja, satu staf direksi dia menggunakan rap itu. Yang lainnya tengahnya ibu, tengahnya bawang berem. Plus yang si bapak ini pun dia rutin minum madu. Nah yang setelah itu tidak. Hasilnya apa? Ternyata yang tidak ada bawang merah itu cepat sakit-sakitan. Ya, itu indikasi imun tubuh lemah. Ya. Kemudian apalagi ya? Nah, kalau ada di ruangan AC itu diusahakan ada akuarium Bapak. Kenapa kalau ada akuarium? Ternyata sifat AC atau air conditioner itu dia menghisap air menghisap air yang ada di ruangan tersebut. Indikasinya bila kita simpan akuarium yang ada di ruangan AC itu, ternyata air itu semakin hari semakin sedikit volumenya, debitnya. Si horeng ternyata memang sifat AC itu dia mengambil air apapun, hatta di tubuh manusia sekalipun. Maka orang yang kerja di ruangan AC haus tapi beser, tapi pas buang air kecil ternyata warna urinnya sangat keruh dan kuning pekat, menunjukkan tubuh itu dehidrasi. Dan terakhir ada pijatan ringan. Abdi pada sedikit memperagakan. Lamun ibu-ibu, bapak-bapak sholat yang munyat, di tubuh kita ada namanya titiknya titik ST. Apa titik ST? Titik stomak atau titik lambung. Ya, ini ada di betis. Nah, Pak Agus di betis ya. Ini ada tulang tibula, ada tulang pidila. Dua ruas tulang kering. Perhatikan di antaranya. Bukan di luar ibu, bukan di dalam, tapi di luar. Ya. Misal, orang yang punya, siapa terus pakanda, misalnya dalam keadaan duduk seperti itu, jangan sia-siakan waktu kita tanpa ada hal yang bermanfaat. Tentu menyebut bermanfaat, tapi ambil titik, ambil kegiatan, ambil satu treatment yang itu menaikkan imun kita dari atas ke bawah. Qadarullah, alhamdulillah, beberapa kali ke Hong Kong, beberapa kali ke Cina, ke Macau. Ternyata atlet-atlet di sana itu Bapak, kenapa mereka ketika bertarung begitu fight, badminton kah, main bola kah, voli kah, tinju dan sebagainya, kenapa seperti nggak ada habis-habisnya stamina mereka? Ternyata mereka 2-3 hari sebelum tanding mereka ditusuk dan dilakukan akupresur di titik area namanya titik Cusanli, titik imun tubuh, tanpa obat, tanpa jimat, tanpa alat, tanpa operasi manual, tangan kosong. Tubuh adalah dokter terbaik bagi diri kita sendiri. Hakikatnya kita selama 60 tahun kita belum ada penyakit degeneratif. Catat, Rasulullah SAW selama 63 tahun hanya mengalami 2 kali sakit. Sakit karena diracun dan sakit karena disihir. Bukan sakit karena masuk angin, bukan sakit karena penyakit jantung, bukan sakit karena lambung Rasulullah, tapi sakitnya karena diracun dan disihir. Ya, artinya apa? Begitu hebat fisiknya Nabi itu, dahsyat banget fisiknya Nabi. Ini diantaranya ibu-ibu, karena itu bisa diusahakan. Ya, insya Allah. Karena si berset nanti dugi kahanap ibu, dugi hampir kacakan pemuncangan. Ya, itu dirutinkan, tapi jangan dikerok, cukup dipijat saja. Masya Allah. Nah, saya mah ada titik treatment langsung berupa tusukan jarum yang namanya aku untuk insya Allah. Satu nuhun nya hanu kasun mugia manfaat yang masa dayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.